Saya juga kaget, Mbak. Mas, saya kaget, loh, ini bangunan belum ada tidak. Nah, ini sejak kapan? Sejak tahun, kalau gempa itu kan 2018 ya. Ya, 2018 gempa di Lombok sampai menghancurkan termasuk di bangunan SDN 2 Mumbul hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Alhasil memang betul ketika pembelajaran sedang berlangsung robohlah bangunan ini. Roboh dia atapnya sampai plafonnya yang di kantor itu roboh. Tapi sekolah nunggu sampai pensiun kepala sekolah yang ada di sini belum datang juga konsultan itu. Padahal waktu itu berapa kali sudah beliau turun, bahkan sampai 3 kali atau 5 kali katanya. Nah setelah deal kok tiba-tiba menghilang beliau begitu. Kita kan didatangi oleh dari dinas untuk melihat keadaan bangunan sekolah di SDN 2 Seruni Mumbul ini. Kemudian setelahnya itu dari kanit saya yang dari Pringgabaya juga sempat memonitoring sekolah kita kaitannya dengan sarana prasarana sekolah kita ini. Namun kali ini alhamdulillah sudah di sekolah kami ini awalnya sudah melaporkan keadaan sekolah kita ini, sekolah di sini, tapi belum ada tindak lanjut hingga kita sejak beberapa tahun yang lalu sudah sebelum saya di sini sudah berusaha untuk supaya ada pembenahan sekolah ini. Nah, berulang kali itu hingga saya datang di sini bertugas, alhamdulillah kita konfirmasi dengan teman-teman guru yang sudah lama di sini. Saya juga kaget, Mbak. Mas, saya kaget, loh, ini bangunan belum ada tidak. Nah, ini sejak kapan? Sejak tahun, kalau gempa itu kan 2018 ya. Ya, 2018 gempa di Lombok sampai menghancurkan termasuk di bangunan SDN 2 Mumbul hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Nah, itu kejadiannya. Sejak tahun itu ya Pak, apakah sudah diupayakan? Karena kan dari Dikbud sendiri bilangnya. Betul. Beberapa bulan yang lalu saya coba konfirmasi dengan Pak Supratman Hadi Nike. Tolong Pak, gimana caranya? Akhirnya dibuat saya konfirmasi. Oh, kalau begini kita buatkan proposal lengkap dengan jenah gambarnya semua. Saya antar ke dinas, diberikan hasil pengarahan. Nah, sambil ini diantar, kita disposisikan, tolong dibenahi dapodik katanya dari pihak dinas. Iya. Nah, itu saya sampaikan kepada teman saya ini, tolong dibenahi dapodiknya. Kemudian saya lanjutkan ke operatornya, tolong dibenahi dapodik, sehingga akhirnya kemarin hari apa itu? Sekarang hari Selasa, Senin kemarin tuh saya lihat, oh Pak Kepala sudah saya kirim kaitannya dengan laporan bangunan, data bangunan ini. Saya kirimkan ke pihak dinas yang kaitannya dengan ini sarana prasarana sekolah. Isi WA itu tolong dicek apa yang kurang. Sambil saya dengan bukti dukung berupa hasil pengiriman di dapodik, pemeran dapodik, karena itu yang diminta kan. Nah, sudah saya lihat belum ada tanggapan. Hanya itu masalah dapodiknya. Terkait dengan sejak kapan sekolah ini kondisinya seperti ini, sebenarnya tahun 2015 informasi dari kepala sekolah yang dulu ini sudah rusak di bagian dinding, kemudian plafon. Cuman parahnya itu pasca gempa itu tahun 2018, ketika gempa itu memang bangunannya belum hancur betul, tapi mau hancur, sehingga waktu itu guru dan siswa itu takut sekali di bangunan sana. Dan alhasil memang betul ketika pembelajaran sedang berlangsung robohlah bangunan ini. Roboh dia atapnya sampai plafonnya yang di kantor itu roboh. Dan itu membuat anak-anak waktu itu sedikit ketakutan, karena ketika dia roboh itu memang ada gempa susulan yang kecil waktu dia roboh itu. Nah, itu yang membuat
dan saat itu langsung dilaporkan katanya, dilaporkan, sehingga setelah kepala sekolah melapor, beberapa bulan kemudian turunlah dari dinas yang mengaku diri konsultan gitu kan, konsultan. Kemudian beliau-beliau ini sudah mengecek keberadaan ruangan ini memang layak menurut mereka. Sekolah ini harus segera diperbaiki gitu, karena ini takutnya berdampak bagi anak-anak yang sedang belajar gitu kan. Tapi sekolah nunggu sampai pensiun kepala sekolah yang ada di sini belum datang juga konsultan itu. Padahal waktu itu berapa kali sudah beliau turun, bahkan sampai 3 kali atau 5 kali katanya. Nah setelah deal kok tiba-tiba menghilang beliau begitu. Nah sampai kepala sekolah itu kemudian coba dijemput kembali katanya kan. Nah kita coba jemput, tapi kebetulan beliau sejak itu sudah pensiun. Sebelum kita jemput datanglah bapak. Nah kemudian kita coba membuat proposal. Pertama kita koordinasi dulu dengan Pak Kanit. Oh begini saja sudah buat proposal. Kemudian lampirkan foto bangunan, kita buatlah proposal. Setelah dibuat proposal, coba perbaiki dapodiknya. Tapi kalau memang kalau memang terkendala dapodik, tidak mungkin kemarin itu konsultan datang gitu kan. Padahal dapodik ini sudah di sana, kondisi sekolah itu sudah rusak berat padahal kan. Nah, tapi kami tidak tahu apa kendalanya sehingga sekolah kami nggak dapat. Jadi waktu itu pas rusak itu Pak, sedang ada aktivitas belajar gitu Pak ya? Sedang aktivitas belajar, dan saat itu sedang ada gempa susulan kecil. Waktu dia roboh ini, robohnya itu. Makanya waktu itu, karena kita belum ada di sini, waktu itu anak-anak berhamburan karena takut. Karena robohnya itu bukan main-main, kan dari atas katanya. Karena setelah gempa itu masih dia agak miring di kantor itu, masih miring belum roboh. Nanti kalau kita robohkan takut, sehingga dia roboh sendiri pasca gempa susulan gitu. Berapa kelas yang parah dan yang semi parah? Kalau yang parah itu yang roboh sekali itu kan kantor sama ruang drum band. Nah kemudian ada gudangnya sebelah juga. Parah sih ruang kelas 4, 5, 6 ini parah. Cuman parahnya masih bisa masih bisa ditempati sama anak. Cuman takutnya ketika musim hujan itu karena pelapon ini sudah beberapa mau jatuh, sehingga takutnya kami nanti ketika hujan besar, maka nanti kan paku-paku yang di pelapon ini jatuh ke anak-anak begitu, dan pelaponnya juga jatuh begitu, lapuk karena sudah lama. Berarti bocor gitu Pak ya? Bocor, jelas bocor karena atapnya sudah bocor ini. Nanti kalau sering kena air hujan, takutnya kayu-kayu yang ada di pelapon ini kan ikut ikut rusak, kropos, kemudian jatuh ke anak-anak ketika belajar itu. Tapi kalau tidak sedang belajar kan tidak apa-apa. Tapi takutnya ketika anak-anak sedang dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, kemudian dia roboh, nanti kan bahaya bagi anak-anak, keselamatan mereka. Proposal permohonan bantuan untuk perbaikan sudah, kemudian merubah dapodik sesuai dengan permintaan dinas sudah kami lakukan. Bahkan beberapa kali kami minta bantuan kepada Kanit, khususnya di Pringgabaya, mohon bantu kami supaya sekolah kami ini layak sesuai sama seperti sekolah yang lain gitu kan. Tapi sampai hari ini belum juga direspon mungkin, sehingga dengan inilah kami mencoba mungkin bisa didengar oleh pemerintah. Kami minta bantuan Hairul Tim kemarin, mohon dipublish ini sekolah kami, karena Hairul Tim sudah 3 kali mempublish tapi belum ada respon dari pemerintah. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya kawan-kawan dari media ini, pemerintah peka atau melihatlah sekolah kami, walaupun sekolah kami jauh di pedalaman, tapi sekolah ini sudah banyak berkontribusi, karena satu-satunya sekolah negeri di pedalaman adalah sekolah kami gitu. Jangan sampai pemerintah buta terhadap sekolah kami, walaupun sekolah kami ini di pedalaman. Dan terhitung sejak tahun 1987 yang sekolah ini berdiri, sudah banyak mencetak generasi bangsa. Sehingga harapan kami, ayo pemerintah perhatikan sekolah kami hal itu, supaya sekolah kami ini layak ditempati dan sama dengan sekolah-sekolah yang berada di kota begitu, atau paling tidak di pinggir jalan begitu. Ada kemungkinan dapat rapid enggak? Ya sebenarnya besar harapan Kalau kita. kemungkinan Bapak, karena kemarin kami konsultasi bahwa yang dapat rapid itu adalah yang dikasih akun sama dinas, tapi sampai hari ini sekolah kami belum dikasih akun untuk masuk ke rapid itu. Maka harapan untuk dapat rapid kecil kemungkinan kami dapat, kecuali kalau pemerintah memberikan kami akun, maka bisa jadi
tahun ini atau tahun depan kami dapat. Tapi sampai hari ini sekolah kami belum dapat akun, maka dipastikan tahun ini sampai tahun 2024 kami tidak akan dapat rapid. Karena kemarin informasinya sudah banyak sekolah yang antri, yang dapat rapid ini dan sudah punya akun. Berarti kan nanti kalau tidak dapat dia tahun ini, tahun depan. Sedangkan kami hari ini belum dapat akun itu. Berarti kemungkinan besar tahun ini dan tahun depan tidak dapat gitu dana rapidnya.